Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam kitab Injil Lukas pasal 17, ayat 1-6, yang berbunyi demikian. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya, jika sebuah batu kilangan, diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu, dan berkata, Aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau, dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Saudaraku, kalau kita memperhatikan ayat ini, maka konteks atau latar belakang dari ayat ini, yaitu di ayat 3-5, adalah tentang pengampunan. Tuhan Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya, bahwa mereka harus mengampuni orang, yang 7 kali berbuat dosa terhadap mereka, dan 7 kali pula kembali kepada mereka, untuk meminta ampun. Para murid kemudian berseru, tambahkanlah iman kami. Pohon ara adalah pohon yang akarnya sangat kuat, bisa bertahan ratusan tahun, bahkan bisa mencapai ribuan tahun. Tentu untuk mencabut pohon ara ini, pada zaman itu sangatlah tidak mungkin, atau mustahil. Tetapi Tuhan mengilustrasikan perihal pengampunan tersebut, dengan mencabut pohon ara. Tuhan sesungguhnya sedang mengatakan, bahwa apa yang sudah mengakar selama ratusan, atau bahkan sampai ribuan tahun pun, dapat dicabut hanya dengan iman sebesar biji sesawi. Saudara mungkin dapat menyebutkan, apa saja yang mungkin sudah mengakar ratusan tahun, dari satu generasi ke generasi, di dalam kehidupan saudara, atau bangsa kita. Entahkah sakit penyakit, kemiskinan, korupsi, narkotika, radikalisme, atau ikatan dosa, semua itu Tuhan katakan, dapat dicabut dengan iman sebesar biji sesawi. Saudaraku, apa itu iman sebesar biji sesawi? Alkitab mencatat di dalam Injil Markus pasal 11, ayat 12-14, dan ayat 20-26, saat para murid bertanya, bagaimana mungkin pohon ara itu menjadi kering seketika, ketika Tuhan mengutuk pohon ara tersebut? Tuhan menjawab, dengan penjelasan yang sama, seperti yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 17. Seperti yang dikatakan dalam kitab Injil Markus pasal 11, ayat 22-24, demikian. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah,
dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Iman sebesar biji sesawi adalah iman yang disandarkan kepada kemampuan Tuhan, kepada siapa Tuhan, dan kepada apa yang telah Ia lakukan atau kerjakan, bukan kepada kemampuan kita, usaha kita, atau kebiasaan dan kecakapan kita. Api pemurnian Tuhan yang sedang turun, dan ketekunan untuk terus membaca firman Tuhan, berdoa, memuji, menyembah, dan mencari wajah-Nya setiap hari, akan menghasilkan iman sebesar biji sesawi ini. Api pemurinan akan memisahkan, membukakan, dan meruntuhkan apa saja yang salah, dan mengokohkan apa yang benar. Ia akan menggoncang segala sesuatu, sehingga tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Seperti yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 11, ayat 26 dan 27, demikian. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir, dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan, sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Hasil dari semua ini, adalah iman sebesar biji sesawi, yang bersandar pada kesanggupan dan kasih setia Tuhan. Dan oleh iman inilah, kita menatap tahun 2023, dan apa yang ada di depan kita. Mungkin dunia memprediksikan bahwa akan ada guncangan yang sangat hebat, akan ada badai krisis ekonomi global yang dahsyat, tetapi dengan iman sebesar biji sesawi, kita dapat tetap tenang dan teguh, dan dapat berkata kepada pohon-pohon ara, dan kepada gunung-gunung yang ada di hadapan kita, beranjaklah, dan tercampaklah ke dalam laut. Maka hal ini akan terjadi bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepadamu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan,
Kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.